Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahala at-tayyibat wa harramal khaba'itha wa bayyana li'ibadihi ma ya'kuluna wa ma yashrabun. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'du. Sahabat dakwah yang kami cintai, dewan juri yang wajahnya berseri-seri, yang insya Allah dirahmati Sang Ilahi, Allahumma amin. Bapak Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita bahwa membangun bangsa yang kuat dimulai dari sumber daya manusia yang sehat dan berintegritas. Salah satu pondasi utamanya adalah memastikan bahwasanya masyarakat kita mengonsumsi makanan yang halal dan baik baginya. Ini artinya hadirin, makanan halal bukan hanya berorientasi pada perkara agama, tetapi juga menyangkut pada aspek kesehatan, moral, dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu hadirin, beliau menekankan kepada kita agar terus memperkuat sistem jaminan produk halal, mendukung untuk memajukan para pelaku UMKM halal, dan membentuk generasi Indonesia yang sadar dan peduli terhadap apa yang mereka konsumsi. Kita patut bersyukur hadirin. Alhamdulillah, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi halal. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun 2025, jumlah pelaku usaha bersertifikat halal di Indonesia telah mencapai 3.800.000 unit usaha. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sertifikasi halal terbanyak di dunia. Selain itu, Indonesia juga menargetkan menjadi pusat industri halal global pada tahun 2029. Angka ini hadirin mencerminkan betapa seriusnya bangsa kita dalam menjaga kualitas konsumsi umat. Mulai dari makanan, minuman, hingga produk kosmetik dan farmasi. Sebuah pencapaian luar biasa yang tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kepercayaan konsumen saja, tetapi juga menjadi peluang ekonomi yang sangat besar. Namun sungguh disayangkan hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini, Indonesia sebagai pusat industri halal di dunia, ternyata tidak berjalan seimbang dengan kesadaran konsumsi halal di tengah-tengah masyarakat. Hadirin percaya? Mari kita saksikan. Di tengah gencarnya program sertifikasi halal, ternyata masih banyak produk makanan dan minuman beredar tanpa kejelasan asal bahannya. Proses produksi yang tidak higienis, bahkan mengandung zat berbahaya yang tidak hanya merusak tubuh, tapi juga menodai akhlak dan keberkahan hidup. Yang lebih memprihatinkan hadirin sekalian, bahwa kenyataannya masih banyak generasi muda kita, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga keluarga muslim sehari-harinya, masih mengonsumsi makanan yang kehalalannya masih dipertanyakan akibat minimnya edukasi dan pengawasan. Inilah sebabnya hadirin sekalian, mengapa bangsa kita masih menderita baik secara fisik maupun secara spiritual. Oleh karena itu, halal dan sehat menjadi pondasi bangsa yang kuat adalah judul yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-ayah. Majelis hakim yang mulia, sahabat dakwah yang kami cinta, semoga kita semua masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Syekh Ali As-Sobmuni di dalam kitabnya Sofatut Tafasir jilid 2 halaman 147 mengatakan bahwa
Kulu min amillahillati abaha lakum halalan thayyibah. Ayat ini merupakan titah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia agar mereka senantiasa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah dihalalkan dengan cara yang baik dan benar. Di dalamnya hadirin sekalian, terkandung perintah untuk tidak sembarangan dalam memilih makanan, melainkan harus memperhatikan aspek-aspek kehalalan dan kebaikannya. Maka untuk maksud yang mulia inilah baginda Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tayyibun wa la yuqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sekalian, dari sarahan yang telah saya sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa menjaga kehalalan dan kebaikan makanan bukanlah semata-mata perkara fisik, namun bagian dari upaya membangun peradaban bangsa. Sebab dari makanan yang halal dan thayyib akan lahir pribadi-pribadi yang sehat jasmani, kuat ruhani, yang pada gilirannya melahirkan generasi-generasi yang berakhlak jujur, bertanggung jawab, dan berdaya saing tinggi. Maka upaya edukasi halal ini bukan hanya tugas lembaga agama, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk meletakkan pondasi bangsa yang bermartabat, berkarakter, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tunggu dulu. Menanam padi di tengah ladang, air mengalir dari pegunungan. Generasi kuat bangsa pun gemilang apabila halal menjadi pegangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.